Tidak ada yang tidak mungkin bersama Yesus. Tidak ada yang terlalu kecil bagi Yesus. Hanya Yesus yang dapat menggandakan, melipat gandakan apa yang diberikan kepadanya. Dan kematian. Tidak heran Allah berkata, karena itu, pilihlah kehidupan, agar kamu dan keturunanmu dapat hidup. Dan seperti Yesus katakan, carilah dahulu apa ya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, orang tua saya dulu sering berkhotbah, kalau kita cari dulu Allah, maka itu tanda angka 1. Pendeta-pendeta dulu ya sering katakan angka 1. Lalu yang ditambahkan itu jadi 0, 0, 0 ya. Makanan, pakaian, rumah tinggal, mobil itu 0, 0, 0, 0 yang diberi. Waduh, kalau 1 lebih dulu lalu 0, 0 ikut, waduh itu jadi ribuan, jadi jutaan dan bisa miliaran gitu ya, miliar ya. Tapi kalau kita cari yang lebih dahulu, dunia lebih dahulu, 0 dulu, 0 makanan, 0 pakaian, 0 rumah, 0. Ujung-ujungnya baru cari Allah, ya cuma jadi 1 ya. Kalau 0, 0, 0, 0, lalu 1. Tidak ada arti. Tadi mari kita lihat. Cari dahulu kerajaan Allah. Di Amerika ini ada satu istilah ya, yang disebut dengan istilah paycheck to paycheck. Ya jadi kehidupan kita itu hanya menantikan gaji berikutnya. Waduh, kalau sampai tidak ada gaji berikutnya, habislah kita. Nggak bisa kita untuk makan kalau tidak dapat gaji. Ya, kita tidak punya simpanan. Istilahnya paycheck to paycheck. Ya, paycheck to paycheck. Dan keadaan di Amerika Serikat ini statistik yang dikeluarkan tahun 2000 baru 2021 ya, tapi sampai tahun 2022 dikatakan bahwa setiap bulannya ada 125 juta orang yang Amerika yang bekerja yang live paycheck to paycheck. Jadi gaji makan apa ya istilahnya, hanya gaji demi gaji setiap bulan. Kalau tidak ada dapat gaji, habislah mereka. Dan mereka itu tipikal orang yang paycheck to paycheck itu pada ada yang tidak sama sekali tidak punya simpanan di bank. Tapi mereka punya simpanan itu paling banyak itu hampir hanya $4.000. Ya, itu $4.000 itu hanya untuk hidup kalau di Amerika paling lama itu hanya untuk 2 bulan ya. Nggak bisa lebih dari 2 bulan kurang lebih ya, dengan biaya hidup di Amerika Serikat ini kurang lebih $4.000 itu ya itu cuma 2 bulan. Jadi kalau mereka tidak dapat gaji dan tidak dapat bekerja, mereka hanya bisa bertahan hanya 2 bulan. Dan banyaknya berapa orang ini? Berapa persen banyak ini? 63% orang di Amerika itu yang living paycheck to paycheck. Yang sisanya, dengan kata lain, yang sisanya ya 34 atau taruhlah 44%. Itu mereka dalam istilahnya liquid asset poor. Mereka orang-orang dianggap apa ya? Bahaya sekali yang living paycheck to paycheck yang hampir kelelep itu ya. Hampir kelelep. Ya, kalau saja mereka sampai 3 bulan tidak bekerja, tidak memiliki pekerjaan, habislah mereka. Habislah mereka. Dan ini membuat orang-orang di Amerika itu ya yang 44% yang liquid asset poor atau yang living paycheck to paycheck itu 63%. Tapi 44% ini sama sekali tidak ada simpanannya itu ya. Jadi akan habis betul-betul mereka kalau sampai tidak bekerja 3 bulan itu ya. 44, hampir setengah. Lebih dari setengah itu penduduk Amerika itu living paycheck to paycheck. Dan ini berbahaya sekali ya. Kalau ada kekhawatiran, oke lah di Amerika tidak bicara tentang makanan, pakaian, tapi kebutuhan-kebutuhan lain untuk biaya mobil yang harus di Amerika harus ada mobil untuk jadi kaki, biaya apartemen, biaya atau rumah itu kalau sampai itu kita sampai apa ya? Itu bank akan bisa ambil rumah misalnya kalau kita tidak bayar, kita punya mortgage atau angsuran kita. Wah, itu berat sekali. Dan ini mempengaruhi sekali. Kalau sampai pikiran kita itu sampai harus diganggu dengan kekhawatiran. Ya, worry artinya khawatir. Itu akan menyebabkan masalah kesehatan. Ini dilaporkan oleh Business News Daily ya. How worrying, bagaimana kekhawatiran itu menyebabkan kesehatan Anda itu terganggu ya. Kesehatan itu kalau kita terganggu kesehatan, kita tidak dapat bekerja. Kalau tidak dapat bekerja, kita tidak dapat gaji. Di Amerika itu bukan gaji bulanan, pada umumnya itu bisa gajinya per hourly dan lain sebagainya, seperti begitu ya kurang lebih ya. Jadi kalau kita tidak kerja tidak dapat gaji. Bukan hanya masalah kita menjadi apa? Masalah kesehatan kita terganggu, tapi kesehatan mental juga terganggu ya. Kesehatan mental terganggu. Jadi research demi research berdasarkan artikel tadi ya. Masalah keuangan, pikiran, aduh bagaimana nanti akhir bulan mau dapat gaji yang cukup atau tidak dan lain sebagainya. Menyebabkan orang tidak dapat bekerja dengan benar,
ya, limited their ability to work, lalu ada masalah penyakit di badan mereka, pain that interferes with their work, ada rasa-rasa sakit di tulang-tulang dan lain sebagainya, ya, dan menyebabkan swollen, menyebabkan pembengkakan dalam joint mereka, ya, di saluran-saluran badan mereka, apa itu, ya. Jadi stiffness in their joint. Dan kalau itu sampai umur 40 tahun, maka ada 11 orang yang terganggu dalam, kalau dia kekhawatiran tentang uang, maka setengah mati dia bekerja, 12% itu bahkan mendapatkan penyakit, atau lebih lanjut lagi 26%, ini orang di bawah 40 tahun, ya, atau pada saat dia mencapai 40 tahun, maka dia akan mendapati 26% orang yang kekhawatiran dengan uang menyebabkan dia akan ada pembengkakan di sendi-sendi, itu yang maksud saya, sendi-sendi tubuh mereka. Dan kalau Anda sudah 50 tahun, meningkat itu persentase. Itu karena orang banyak berhutang di Amerika. Mungkin hidupnya kelihatan baik, tapi itu seringkali hanya karena ada kartu kredit yang hanya digesek-gesek dan lain sebagainya. Dan rata-rata orang Amerika itu hutang kartu kreditnya itu sekitar $6.500. $6.500. Saya kira itu sekitar, saya nggak tahu kalau dirupiahkan kali 14.000 itu, ya. Jadi itu menyebabkan inflammation, menyebabkan pembengkakan sendi dan lain sebagainya. Dan bukan itu saja, mental health pun terganggu. 42% orang yang khawatir dengan kehidupan mereka, dengan keuangan mereka, itu akan 42% itu akan terganggu mental mereka. Ya. Akan menjadi stres, anxiety, depression, dan worry dan lain sebagainya. Itu menjadi masalah besar. Apakah ini hanya untuk orang-orang yang menengah ke bawah? Ya? Ternyata, saudara, semua umat manusia itu, ya, di Amerika yang di research, ya, semua, baik Anda orang miskin, orang kaya, itu semua pada umumnya kekhawatiran utama mereka itu adalah uang mereka. Jadi surprising thing, ada hal yang mengejutkan, ya, bahwa orang kaya juga tidak berhenti khawatir terhadap uang. Hanya karena mereka orang kaya bukan berarti mereka itu tidak punya kekhawatiran tentang uang, ya. Orang-orang kaya sekalipun. Dan apa kekhawatiran mereka? Juga hal yang sama. Orang-orang kaya di Amerika juga tetap khawatir tentang uang mereka. They worry more than you think. Anda pikir orang kaya tidak ada lagi dia punya kekhawatiran, semuanya sudah ada. No. Mereka juga mengalami hal-hal yang menyebabkan tidak dapat tidur malam seperti Anda. And sometimes about other issues that do not even make it into our radar. Jadi bahkan kekhawatiran mereka itu lebih. Kekhawatiran mereka itu lebih besar daripada orang yang miskin. Nah, kalau kita lihat, tentu saja mayoritas orang pada saat Yesus berbicara, jangan khawatir, ya, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum. Mungkin seperti pelajaran sahabat kita, mayoritas itu adalah orang-orang Orang-orang yang menengah ke bawah, ya, orang-orang miskin dan lain. Tapi kalau kita lihat secara teliti Alkitab kita, Matius 6 ayat 25 ini juga dapat kita lihat dalam konteks dalam peristiwa yang sama diulangi di Lukas 12 ayat 22. Hal yang sama, Yesus berkata pada muridnya, karena itu juga di Matius 6:25, aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sama semua. Tapi kalau kita lihat dari Lukas 12 ayat 22, maka siapa yang terutama untuk dikatakan Yesus, jangan kamu khawatir? Siapa? Orang kaya atau orang miskin? Dalam konteksnya di sini kita lihat, sebelum Lukas 12 ayat 22, yaitu Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21, Yesus sedang memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh tapi tetap khawatir. Aduh, bagaimana ini khawatir? Bagaimana ini lumbung-lumbung saya ini tidak cukup untuk menaruh hasil-hasil panen saya. Ini lalu kemudian dia malamnya dia mati, dengan kata lain. Dan di ayat 21 Yesus katakan, Lukas 12 ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Orang kaya tersebut, ya, perumpamaan orang kaya yang bodoh itu, ya. Yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi kenapa saya katakan ini? Banyak kekhawatiran itu justru orang-orang yang
eh, apa ya? Lebih banyak orang dengan kata Amerika negara kaya. Orang-orang kaya-kaya dengan kata dibandingkan dengan orang Ethiopia yang saya pernah di Ethiopia. Tapi saya bisa melihat bagaimana orang-orang Ethiopia itu kalau sudah malam tuh ya tidur saja walaupun tidak ada makanan, tidak ada apa-apa di rumah mereka. Ya. Jadi bukan berarti orang yang khawatir itu hanya orang miskin. Justru orang kaya juga dapat, dalam konteks ini kita lihat bagaimana perumpamaan itu diperuntukkan kepada mereka juga ya. Diperuntukkan kepada mereka. Tapi poinnya adalah apapun Anda, siapapun Anda, apa ada orang kaya, menganggap diri miskin, atau menganggap diri kaya, atau apapun status Anda, kita semua seringkali khawatir. Kita semua seringkali khawatir. Itu sebabnya Yesus katakan, jangan kamu khawatir. Janganlah khawatir akan hidupmu. Janganlah khawatir. Kata khawatir, janganlah hidupmu apa? Apa artinya jangan khawatir akan hidupmu? Kata khawatir dari kata, saya pernah bahas ini, saya percaya. Merimnao, ya. Merimnao arti khawatir yang berasal dari asal kata, akar katanya itu merimna. Nah, kata merimna itu berarti to drawn in opposite direction, divided into parts, ditarik ke arah yang berlawanan atau dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi kata khawatir artinya pikiran yang terbagi, pikiran yang tidak fokus. Jadi janganlah hidupmu tidak fokus, dengan kata lain. Janganlah khawatir, janganlah hidupmu apa? Janganlah engkau memilih pikiran yang terbagi. Jadi fokus kita itu untuk apa lah? Kalau demikian, untuk apa fokus kehidupan kita? Ya, supaya jangan terbagi. Nah, itulah sebabnya Matius 6 ayat 33 kesimpulannya jawab itu dia. Yang jangan terbagi apa? Carilah dahulu. Bukan berarti Anda tidak boleh bekerja. Boleh tentu saja, harus bekerja. Bukan berarti Anda malas-malasan saja. Tidak, kita harus rajin. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan kalau kamu mencari kerajaan Allah, kamu tidak akan apa? Khawatir. Kamu tidak akan khawatir. Tidak perlu khawatir. Kalau kita mencari kehadirat Allah, kita ingin mencari kehendak Tuhan. Kalau kita ingin mencari kehendak Tuhan, oh pendeta, apakah saya harus jadi biarawan, biarawati? Hanya berdoa, udah nggak usah kerja. Pendeta, kita berdoa aja, nggak usah kerja. Loh, kehendak Allah juga adalah apa? Kalau kita bicara tentang kehendak, tentu saja kehendak Allah kita berdoa, kehendak Allah kita baca Alkitab, tapi Allah juga berkehendak kita bekerja. Allah juga berkehendak kita menyimpan. Allah juga berkehendak agar supaya saudara dan saya menjadi penata layanan yang setia, hati-hati jangan menghambur-hamburkan uang dan lain sebagainya. Itu semua kehendak Allah, ya. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah. Apa artinya? Matius 6 ayat 33 ini diambil juga dari Mazmur 105 ayat 4. Mazmur 105 ayat 4 katakan, kita lihat apa artinya kerajaan Allah tersebut ya. Kerajaan Allah. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Carilah wajahnya selalu. Dan Revised Standard Version. Seek the Lord and His strength. Seek His presence. Cari kehadiran Tuhan. Ingin dalam saya bekerja, Tuhan hadir. Dalam saya berbisnis, Tuhan hadir. Kalau kita memiliki Tuhan yang hadir, maka kita dalam berbisnis kita jujur. Pada saat kita bekerja kita jujur. Sehingga kalau kita jujur, kita melakukan yang terbaik karena Yesus berada di samping kita, apa kita mau korupsi? Atau kita mau macam-macam di tempat kerja, cari main-main dengan sekretaris kita dan lain sebagainya. Ya, kalau kehadiran Yesus itu ada di tempat bekerja kita. Jadi kalau kita artinya memiliki kehadiran Yesus, carilah kehadiran Yesus dan kebenarannya, kebenaran kehadiran Yesus, maka semuanya ditambahkan. Kalau Anda adalah orang-orang yang menurut kehendak Tuhan, ya, maka Anda akan melakukan yang terbaik bahkan di tempat bekerja. Ada firman Tuhan yang katakan, bekerjalah bukan seperti kepada manusia, tapi seperti kepada Allah. Itulah sebabnya kita memiliki istilah, kenapa Amerika Serikat itu maju, ya, dikatakan negara maju. Karena ada disebut istilah Protestan etik. Apa artinya Protestan ethics? Protestan ethics adalah bahwa pada mulanya pendiri mula-mula orang-orang Amerika mula-mula yang bekerja membangun negara ini, mereka membangun dengan satu keyakinan apa yang mereka lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan, untuk Tuhan. Itulah sebabnya sekolah-sekolah yang terkenal, misalnya Harvard University, Princeton, itu mula-mula itu digunakan untuk mendidik pendeta-pendeta, mendidik pendeta-pendeta ya, mendidik orang-orang supaya lebih dekat dengan Tuhan, kehadirat Tuhan. Jadi kehadirat Tuhan, tapi itulah ya. Kita tidak lagi mencari kehadirat Tuhan. Ya. Kenapa? Di tempat bekerja kita yang kita cari fokusnya bukan Tuhan yang menyertai kita. Tapi diri saya, gimana saya dapat uang yang lebih. Di mana saya dapat kesenangan yang lebih dalam kehidupan kita. Entah di rumah, di tempat bekerja.
Dalam gereja sekalipun fokusnya sekarang me. Atau lagu seperti di albumnya Ariana Grande ya, focus on me. Ya, bukan lagi fokus kerajaan surga. Tapi seperti yang kita sering kita bahas waktu lalu ya, bahwa kalau fokus kita adalah surga atau kerajaan Allah atau hadirat Tuhan, maka dunia yang kita butuhkan di dalam dunia ini akan diberikan kepada kita. Tapi kalau kita berfokus kepada dunia, aim at earth, maka Anda tidak dapat dunia, Anda tidak dapat surga juga, Anda tidak apa? Anda tidak dapat. Tapi kalau kita berada dalam hadirat Tuhan, mencari dahulu Tuhan, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Itulah sebabnya tadi saya katakan kita membahas tentang drama ya. Pada saat drama itu seringkali kita bicara tentang adegan ya. Nah, dalam Matius 15 ayat 29 sampai 39 ada 7 adegan. Ini kisah yang sudah sering kita ulang-ulangi ya. Waduh, orang dari kita sejak kecil Yesus memberi makan saat ini kalau dalam Matius 15 ini memberi makan 4.000 laki-laki dengan 7 ketul roti dan beberapa ikan. Tidak disebutkan 7 ketul roti, 5 ekor ikan, tidak. Tapi dalam Matius 15 ini 7 ketul roti dan bukan 5, tapi beberapa ikan. Nah, mari kita lihat. Ada 7 adegannya dalam kisah ini. Yang pertama, adegan pendahuluannya. Pada saat dimulaikan adegan ini, Matius 5:29 katakan, setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Apa yang terjadi kemudian setelah pendahuluan ini? Yesus berada di mana pendahuluannya? Danau Galilea. Di mana dia sedang duduk? Di atas bukit. Ya. Lalu apa yang terjadi kemudian? Lalu orang datang dan disembuhkan. Matius ayat berikutnya, ayat 30. Kemudian setelah Yesus duduk di situ, kemudian orang banyak berbondong-bondong datang padanya, membawa orang lumpuh, orang timpa, orang buta, orang bisu, banyak orang lain yang lain lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Jadi orang-orang datang ke hadirat Yesus, datang untuk mencari hadirat Yesus. Oke, lalu apa yang terjadi? Orang-orang yang disembuhkan yang berada di hadirat Yesus, mereka menjadi takjub dan berbakti. Mereka memuji Allah. Ayat 31, maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Dan mereka memuliakan Allah Israel. Memuliakan Allah Israel. Ya, kalau ada 7, saya katakan 7 adegan. Adegan keempat ini yang paling penting karena di tengah ini ya. Apa yang terjadi di adegan keempat? Dalam adegan keempat ini, ada dialog di antara Yesus yang prihatin dan dialog dengan murid-muridnya yang khawatir, seperti saudara dan saya. Ya. Apa prihatinnya Yesus? Sebelum kekhawatiran, Yesus sudah prihatin. Mari kita lihat. Ya. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Tidak ada orang yang minta makanan. Tidak ada yang mengeluh kepada Yesus. Tapi Yesus tahu. Yesus tahu kebutuhan mereka. Dan Yesus tahu apa yang akan terjadi kalau kebutuhan mendasar mereka itu tidak dipenuhi. Mereka akan pingsan di jalan. Yesus tahu. Yesus tidak buta, saudara. Lalu kata murid-muridnya kepadanya, mana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Lalu kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jadi bukan Yesus kata, oh jangan khawatir, sedikit lagi saya akan beli lotre. Ini lotre kebetulan di Amerika Serikat ini katanya menurut berita-berita, waduh udah hampir 1,3 atau saya nggak tahu berapa miliar dolar. Yesus nggak bilang begitu. Yesus tidak mau cari kita supaya cari lotre dan lain sebagainya. Tidak. Apa yang ada padamu? Berapa roti ada padamu? 7 jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Nah, kita masuk ke adegan ke-5, 6, dan ke-7. Jadi adegan ke-5, Yesus kemudian menyediakan makanan. Ya. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, dia ambil ke-7 roti dan ikan itu. Yesus mengambil apa yang ada di tangan kita. Kita harus serahkan ke tangannya. Dia mengambil apa yang ada dari kita. Dia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-murid itu memberikannya pula kepada orang banyak. Apa yang terjadi kemudian? Adegan yang ke-6. Dan mereka, ayat 37-38, dan mereka semuanya dari ke-7 ketul roti dan beberapa ikan, semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa
7 bakul penuh. Dari 7 roti menjadi 7 bakul. Waduh, hebat sekali. Berlipat ganda. Yang dibawa, yang diserahkan kepada Yesus, yang diterima hanya 7 ketul. Kemudian sudah dimakan, sisanya lagi apa? Berlimpah-limpah. Bukan hanya 7 ketul, 7 bakul. Dilipat gandakan. Ya, dilipat gandakan oleh Yesus. Orang mengumpulkan potongan roti sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. 7 bakul penuh sisa. Lalu penutupnya katakan apa? Matius 15:39. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. 7 adegan dalam Matius 15:29-39 ya. Pendahuluan ayat 29, orang datang disembuhkan ayat 30, orang tajuk memuji Allah setelah kesembuhan Yesus ayat 31. Lalu dialog ini yang penting. Dialog antara Yesus yang prihatin dan murid-muridnya yang khawatir ayat 32-34. Yesus menyediakan makanan ayat 35-36 dan kemudian orang makan dan membawa sisanya ayat 37-34 dan bagian penutup. Dari dialog ini kita dapat melihat bagaimana manusia yang khawatir, tapi Allah yang telah menyediakan. Dia panggil, hatiku tergerak. Yesus tahu. Yesus tahu keadaan saudara. Kalau kita berada di hadirat Tuhan, kau usah bilang-bilang dengan kata lain ya. Tentu saja kita dapat bilang ya. Tapi Yesus juga tahu keadaan Anda. Yesus tahu keadaan Anda. Dia tergerak oleh belas kasihan kepada Anda yang tidak punya pekerjaan. Dia tergerak oleh belas kasihan kepada Anda yang tidak punya tempat tinggal pada saat Anda baru tiba dari Amerika dan lain sebagainya. Dan Yesus tahu apabila Anda tidak disediakan makanan, tempat tinggal, kebutuhan Anda, maka nanti Anda akan pingsan dalam kehidupan, ya pingsan di jalan. Tapi seringkali sebelumnya itu kita masih bagaimana di tempat sunyi ini? Ya, seringkali kita katakan bagaimana Tuhan? Bagaimana kita berada dalam situasi yang sulit ini? Kalau saya tidak menggunakan uang perpuluhan ini, bagaimana dengan operasi? Bagaimana dengan pekerjaan? Bagaimana dengan pendidikan anak-anak saya? Bagaimana mau bisa penuh ini Tuhan? Kita melihat kemustahilan. Kita melihat keadaan kita yang mustahil. Ya. Di padang gurun itu, di tempat yang sunyi, sepi, ada tempat untuk apa? Untuk masak, untuk 4.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, mungkin menjadi 12.000 dengan kata lain ya. Dan seringkali kita melihat keberadaan kita melihat diri kita, gimana caranya mau beri makan 12.000 orang begini. Kita melihat resources kita melihat kemampuan-kemampuan kita yang nggak ada kita. Keberadaan kita, kemampuan kita itu zero, tidak ada. Ya, tidak ada yang dapat kita miliki. Ya, kita tidak bisa memenuhi. Tetapi apa yang Yesus katakan? Apa yang ada padamu? Ya, apa yang ada padamu berikan kepadaku. Ya. Biaya operasi mungkin 5 juta, tapi ada uang perpuluhan 500.000. Apa yang ada padamu, berikan kepadaku. Berikan kepadaku, aku akan lipat gandakan. Aku akan lipat gandakan. Seringkali kita pikir, aduh, masa mau kurang uang operasi atau apa ya. Tapi Yesus katakan, berikan kepadaku apa yang ada padamu. 3 pelajaran penting kita dapat pelajari dari kisah ini ya. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin bersama Yesus. Padang gurun dapat menjadi restoran bagi Yesus ya. Padang gurun dapat menjadi restoran. Berikutnya, pelajaran kedua. Tidak ada yang terlalu kecil bagi Yesus. Anda pikir, aduh apalah artinya. Saya punya perpuluhan ini ternyata cuma 10.000 rupiah. Saya punya perpuluhan ini minggu ini saya cuma dapat paycheck, saya cuma dapat $50. Apalah artinya $5? Berikan kepada Tuhan. Tidak ada yang terlalu kecil bagi Yesus. Untuk dia apa? Itu kecil bagi kita, tapi itu akan Yesus lipat gandakan, akan menjadi besar kembali bagi kita. 7 roti lebih dari cukup untuk lebih dari 4.000 orang. Lebih dari cukup. Kenapa ada 7 bakul sisa? Tidak ada yang terlalu kecil bagi Yesus. Dan berikutnya, hanya Yesus yang dapat menggandakan, melipat gandakan apa yang diberikan kepadanya. 7 ketul roti. Sisanya 7 bakul. Orang-orang bawa pulang ke rumah mereka. 7 bakul itu di rumah mereka itu tidak akan berlipat ganda seterusnya. Tidak. Yang berlipat ganda hanya yang diserahkan kepada Yesus. Ya. Jadi kalau kita tidak bawa kepada Yesus, tidak berikan kepada Yesus, tidak ada yang dilipat gandakan. Tidak ada
yang dilipat gandakan. Kenapa? Karena hanya Yesus, hanya Allah kita saja yang melipat gandakan. Bagi kita mustahil, bagaimana mungkin? Tapi bagi Yesus, Dia yang akan melipat gandakan. Hanya yang kita berikan persembahkan, hanya yang kita bawa kepada Allah yang akan dilipat gandakannya. Persepuluhan, Maleakhi 3 ayat 10 kita sudah baca. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta Allah. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Bawa emas, 1 gram emas, aku akan berikan, saya nggak tahu berlian itu berapa karat itu istilahnya. Tapi itu yang Tuhan katakan, kamu berikan aku emas, emasmu itu jadi berlian bagi Tuhan. Ya. Dengan kata lain, ya, itu yang Tuhan katakan, bukan saya katakan. Bukan hanya persembahan, ya, tentu saja diri kita, waktu kita, talenta kita, dan juga tentu saja seperti perpuluhan dan persembahan kita. Amsal 3 ayat 10-11 berbicara juga tentang bukan hanya persepuluhan yang dari hasil pertama, tapi juga dengan apa? Hartamu, ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Ini janji Tuhan itu melipat gandakan. 7 ketul roti jadi 7 bakul roti. Oke, 7 ketul roti jadi 7 bakul roti. Sampai berkelimpahan. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tidak heran Anne Frank, ya, dia katakan, no one has ever become poor by giving. Tidak ada seorang yang menjadi miskin karena dia memberi. Karena dia memberi. Kenapa? Karena seperti kita sudah baca ayat kemarin, ya. Kita tidak dapat bersaing dengan Allah dalam pemberian. Kalau kita memberikan emas kepada Allah, Allah tidak akan berikan tembaga kepada kita, saudara. Dia pemilik segala sesuatunya. Dia akan berikan lebih daripada apa yang kita berikan kepadanya. You cannot outgive God. Ya. Itulah sebabnya Yesus katakan, jangan khawatir. Jangan khawatir. Aku datang supaya saudara dan saya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, berlimpah-limpah. Tapi terlebih dahulu, carilah hadirat Tuhan. Carilah persahabatan dengan Tuhan. Milikilah hati yang dekat dengan Tuhan. Maka Anda akan lihat, seperti saya perumpamaan tadi malam, kisah tadi malam, Colgate, ya, dia mulaikan dari 10%. Kecaplah, nikmatilah Tuhan. Mungkin Anda pikir, aduh pendeta, saya tidak tahu apa 20% ini. Oke, Tuhan tidak minta 20%, Tuhan cuma minta 10%. Tapi kenapa sampai Colgate, sampai dia bertambah? Karena dia lihat, dari 10% saya kasih ke Tuhan, saya pikir saya masih ada 90%. Di 10%, saya pikir saya masih ada 90%. Tapi dari 10% yang saya kasih ke Tuhan, saya dapat 900%. Dia tambah lagi. Dia mau coba bersaing dengan Tuhan. Dia mau coba berikan. Dia berikan 20%. Tuhan berikan lebih banyak lagi. Tuhan berikan lebih banyak lagi. You cannot outgive God, ya. Sampai akhirnya karena sudah banyak yang Tuhan berikan, sampai akhirnya William Colgate katakan, udah, stop. Udah, semuanya untuk Tuhan. Kenapa? Karena yang Tuhan berikan sudah berlimpah-limpah. Sampai dia mati, sampai anak-anaknya, sampai cucu-cucunya sekalipun, itu tidak perlu lagi uang dari hasil penjualan mereka. Oleh sebab apa? Oleh sebab yang Tuhan berikan sejak dia kasih 10%, 20%, 30%, sampai 90%, mungkin sampai itu berkelimpahan. Berkelimpahan. You cannot outgive the Lord atau outgive God. Kenapa? Karena dia ingin supaya kita memiliki kehidupan yang apa? Berkelimpahan. Bukan hanya berkelimpahan karena di dalam kerajaan surga, tetapi juga di dalam dunia ini. Bukan berarti semua Anda akan menjadi orang kaya. Saya tidak mengajarkan, wah supaya saya kaya kita harus sogok Tuhan dengan 10%, 20%. Tidak. Hati kita. Adakah kita dibawa kepada the presence of God? Itu kan lebih dulu, ya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah kehadirannya. Carilah hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka segala sesuatu itu ditambahkan kepadamu. Bukan kita yang tambahkan, Tuhan yang tambahkan kepada kita. Kiranya kita mempunyai hidup yang penuh dan berkelimpahan di dalam satu hubungan erat dengan Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus.